Hai guys, jumpa lagi di channel Pecandu Film. Channel buat kalian yang mager nonton film tapi pengen tahu alur filmnya aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku akan mereview film yang berjudul Masquerade 2021. Daripada penasaran, langsung saja ke alur filmnya. Film dibuka dengan situasi di sebuah acara penggalangan dana yang dihadiri oleh para pengusaha di sebuah kota. Yang diketahui acara itu diadakan oleh seorang wanita cantik bernama Olivia. Suaminya, Daniel, yang selalu memberinya support juga tampak hadir dalam acara itu setibanya ia pulang dari negara Prancis. Sementara itu, di tempat berbeda, tampak seorang remaja bernama Casey sedang menonton film horor bersama Sophie, yang tak lain adalah pengasuhnya. Karena sudah larut malam, Sophie mengajak Casey untuk masuk ke dalam kamar sembari menunggu kepulangan orang tuanya yang setengah jam lagi akan tiba di rumah. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan tampak dua orang misterius yang sedang mengintai rumah keluarga Casey. Kemudian, Sen diperlihatkan seorang wanita bernama Rose yang sedang berada di sebuah ruangan, tengah menelpon membicarakan rencana untuk mematikan listrik dan kode keamanan di rumah seseorang. Sementara itu, dua orang pencuri yang sedang mengincar rumah Casey mulai melakukan aksinya. Setelah acara selesai, mereka yang cukup mabuk memutuskan untuk menggunakan taksi online dan meninggalkan mobil mereka di restoran itu. Akan tetapi, Rose yang mendengar perbincangan mereka menawarkan diri untuk mengantarkannya karena ia membutuhkan sedikit uang tips di malam itu. Casey yang sudah akan tidur dikejutkan dengan listrik di rumahnya yang tiba-tiba padam. Kemudian Sophie yang turun untuk mengecek sikring dan benar saja, para pencuri itu berhasil membobol kode keamanan dan sudah berada di dalam rumah. Sophie pun tersungkur setelah pencuri itu menghabisi nyawanya. Mendengar suara berisik di lantai bawah, Casey lalu melihat kenyataan mengerikan bahwa pengasuhnya itu sudah tewas. Mengetahui ada saksi, salah satu pencuri lalu mencari Casey yang bersembunyi di kamarnya. Ia yang saat itu masih berumur 12 tahun hanya bisa memohon kepada pencuri agar tak menyakitinya. Sementara itu, pencuri yang lain menyembunyikan mayat Sophia ke dalam sebuah ruangan. Ia kemudian berkeliling ke setiap bagian rumah. Ternyata yang diincar oleh para pencuri itu adalah beberapa lukisan dan karya seni yang tak ternilai harganya. Ia pun membuka semua peralatannya untuk melepas lukisan dari bingkainya. Semua aksi itu ia lakukan dengan sangat teliti. Casey yang bersembunyi di loteng kamar tampaknya berhasil membuat pencuri tak bisa mengendus keberadaannya. What's going on? I can't find her. Berpindah ke Olivia dan Daniel yang kini sudah akan pulang bersama Rose. Terlihat Rose mengatakan kepada seseorang bahwa ia akan tiba di sana sekitar 30 menit kemudian. Ketika di perjalanan, Rose bertanya tentang pekerjaan yang digeluti pasangan tersebut yang membuat mereka seketika tajir melintir. Lalu Daniel menceritakan bahwa bisnisnya bergerak di bidang seni dengan menjadi broker untuk jual beli sebuah karya seni di berbagai belahan dunia. Perbincangan mereka pun terlihat sangat nyambung karena Rose sendiri adalah mahasiswa di Fakultas Seni. Beberapa lama kemudian, mereka pun sudah hampir sampai di komplek perumahan. Saat itu, Rose mendapat SMS bahwa seorang temannya mempunyai masalah dan memerlukan banyak waktu agar Rose tak cepat sampai. Dan hal itu pun akhirnya membuat Rose melambatkan laju mobilnya dengan membuat rute yang salah.
Tak menemukan Casey di semua kamar akhirnya membuat kedua pencuri itu kesal dan akhirnya membuat Casey semakin takut. Ia pun bertambah panik sehingga terperosok dari atap rumah yang menyebabkan setengah badannya menyangkut di plafon. Dengan sekuat tenaga, ia pun bisa lolos dari bahaya itu dan kembali bersembunyi di atap kamarnya. Saat itu, ia berusaha meminta pertolongan kepada siapapun dari balik jendela. Tapi sayangnya, tak ada seorang pun yang menyadari telah terjadi kekacauan di rumah mewah itu. Dan saat itu, Casey pun hanya bisa berharap kedua orang tuanya cepat pulang. It's not working. So dark down there. Singkat cerita, Olivia dan Daniel yang kini sudah berada di gerbang rumahnya menyadari hal tak biasa karena terlihat semua lampu di rumah itu padam. Mereka yang berjalan menuju ke rumah mengira bahwa sang anak sedang berada di luar rumah bersama pengasuhnya. Ross yang saat itu sudah berada di suatu tempat mengabarkan kepada seseorang bahwa Olivia dan Daniel sebentar lagi akan memasuki rumah. Ia pun menyuruh temannya itu untuk mengamankan anak mereka agar tetap tenang. Sementara ia mempersiapkan diri dengan memakai topeng yang sama dengan para pencuri. Ternyata ialah yang menjadi otak pencurian di rumah itu. Menyadari pemilik rumah pulang, pencuri itu lalu menyuruh temannya naik ke atas plafon untuk membujuk Casey agar ia mau turun. Tentu saja Casey tak mau menuruti perintah pencuri yang ternyata seorang wanita. Beberapa lama kemudian, Casey akhirnya luluh karena wanita itu berjanji tak akan menyakitinya jika ia bersedia turun dan menghampirinya. Akan tetapi, di tengah langkahnya, Casey berubah pikiran dan menjatuhkan diri dari plafon. Ia yang kesakitan lalu kembali bersembunyi di balik lemari. Sementara itu, Olivia dan Daniel yang sudah tiba di rumah merasa aneh dengan kondisi pintu yang tak terkunci. Olivia yang saat itu akan mengecek keberadaan putrinya memilih untuk membantu Daniel mencari senter dan menyalakan lampu di rumah terlebih dahulu. Tiba-tiba, Olivia yang saat itu sedang mengambil air minum dikejutkan oleh kedatangan Ross yang sudah lebih dulu berada di dalam rumah itu, dan ia pun pingsan setelahnya. Daniel yang kala itu gagal menyalakan lampu di rumahnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan akan menghubungi petugas kelistrikan. Tapi sialnya, dia terjatuh karena terpeleset air yang tumpah. Ia pun lalu mengecek keberadaan istri dan anaknya. Akan tetapi, ia keburu ditikam oleh Ross yang masih menggunakan topengnya. Tak membuang waktu, Ross meminta Daniel menunjukkan di mana tempat ia menyembunyikan berangkas miliknya agar sang anak dan istrinya dibebaskan. Karena saat itu Olivia sendiri sudah dalam keadaan mulut tersumpal dan tangan terikat. Kembali ke Casey yang masih bersembunyi dari kejaran wanita pencuri dan akhirnya ia nekat mengambil pistol milik ayahnya di atas lemari. Ia pun memberanikan diri mengecek ke semua ruangan untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya yang ia yakini sudah pulang ke rumah. Dan pada akhirnya di sebuah ruangan ia berhadapan dengan pria pencuri dan saat itu Casey mengancam pria itu agar menunjukkan keberadaan orang tuanya apakah mereka masih hidup. Akan tetapi ia yang memang belum mahir menggunakan pistol akhirnya membuat pencuri wanita yang tiba-tiba datang seketika tewas tertembak. Mengetahui kekasihnya koit, pencuri pria itu lalu menembak Casey dan di saat ia sekarat, pria itu membuka topengnya. Dan pria itu pun meninggalkan Casey di rumah dalam keadaan bersimbah darah.
Kembali ke Ross yang kali ini sudah bisa menggiring Daniel ke ruang kerjanya, dan ia pun berhasil mendapatkan sejumlah uang dan beberapa sertifikat. Dari perbincangan inilah diketahui bahwa semua ini Ross lakukan karena aksi balas dendamnya kepada Daniel yang telah menghabisi keluarga Ross karena karya seni yang mereka miliki. Ternyata 10 tahun silam Daniel adalah sosok pria yang mencuri di rumah Casey dan menghabisi kedua orang tua dan Sofia sekaligus. Casey yang bernama lengkap Casey Ross pagi harinya rupanya masih bisa bertahan dan menjadi satu-satunya orang yang selamat pada peristiwa perampokan di sebuah rumah milik seniman tersohor. Setelah ia dewasa, ia pun merencanakan balas dendamnya dengan mencari keberadaan Daniel lewat aplikasi jual beli karya seni milik keluarga Ross yang dulu Daniel curi. Kemudian ia berkomplot bersama kakak Sofia yang menyamar sebagai pengasuh bayi Daniel dan Olivia. Sehingga Ross bisa dengan mudahnya masuk ke rumah Daniel dan mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi miliknya. Di akhir film, ia pun memastikan bahwa anak Daniel yang kini masih bayi tak akan kehilangan sosok ibunya setelah Casey Ross membalaskan dendamnya dengan mengakhiri hidup Daniel, dan film pun berakhir. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe.